akan menjelaskan materi tentang merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu indikator ketercapaian merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Itu mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan masing-masing sila dalam Pancasila, menjelaskan dampak dari perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila terhadap individu, masyarakat, dan negara, dan menganalisis penyebab utama munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila yaitu dasar negara Indonesia, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila kan terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai luhur bangsa. Apa saja tadi nilai Pancasila? Yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi solusi. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila, kemudian membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai luhur bangsa, dan mengurangi perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Sila pertama yaitu tentang intoleransi beragama. Contoh perilaku permasalahannya itu. Dan yang kedua ada ketidakadilan sosial. Sila ketiga biasanya itu kurangnya rasa persatuan. Banyak di Indonesia ini rasa kurangnya dalam persatuan. Sila keempat tidak menghormati musyawarah. Sila kelima yaitu tindakan korupsi dan ketidakadilan hukum. Baik, untuk selanjutnya slide kelima saya akan menganalisis penyebab masalah. Penyebab utamanya yaitu minimnya pemahaman tentang nilai Pancasila. Betul kan? Di Indonesia ini sangat minim dalam pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua ada kurangnya pendidikan karakter di keluarga dan sekolah. Karakter ini harus ditanamkan di Indonesia, wajib hukumnya. Yang ketiga ada pengaruh globalisasi dan media sosial yang tidak terkontrol. Yang keempat ada lemahnya penegakan hukum. Ini tentang gagasan solutif. Strategi untuk mengatasi masalahnya, yang pertama yaitu pendidikan dan sosialisasi. Apa saja? Yaitu memasukkan pendidikan Pancasila secara interaktif di kurikulum, seperti kampanye nilai Pancasila melalui media sosial. Dan yang kedua ada penguatan peran keluarga dan masyarakat. Apa saja? Orang tua sebagai teladan dalam menerapkan nilai Pancasila, yaitu contohnya seperti kegiatan gotong royong untuk meningkatkan persatuan. Yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas, yaitu mengadili pelanggaran yang bertentangan dengan nilai Pancasila secara adil. Contohnya yaitu peningkatan transparansi di lembaga hukum. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi. Nah, ini dia. Berarti seperti apa? Membuat aplikasi edukasi berbasis nilai Pancasila, betul, dan memonitoring perilaku di media sosial. Baik, untuk selanjutnya yaitu dampak perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada terhadap individu atau terhadap perorangan. Sila pertama kehilangan penghormatan terhadap keyakinannya. Sila kedua yaitu mengalami diskriminasi, ketidakadilan atau kekerasan. Sila ketiga kehilangan rasa persaudaraan atau terisolasi. Terisolasi itu apa sih? Terisolasi itu semacam terpisah.
Sila keempat yaitu tidak dihargai pendapatnya dalam pengambilan keputusan. Sila kelima tidak mendapatkan hak yang layak secara sosial dan ekonomi. Dan yang kedua yaitu terhadap masyarakat. Sila pertama meningkatnya intoleransi dan konflik antar agama. Sila kedua timbulnya ketegangan sosial akibat ketidakadilan. Sila ketiga perpecahan dalam masyarakat yang beragam. Sila keempat yaitu keputusan tidak mewakili kepentingan bersama, menciptakan ketidakpuasan. Sila kelima kesenjangan sosial semakin lebar dan memperburuk harmoni. Yang ketiga terhadap negara. Sila pertama berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dalam melindungi kebebasan bersama. Sila kedua, negara dipandang tidak adil dan melindungi rakyatnya. Sila ketiga, melemahkan integrasi nasional dan mengancamkan persatuan bangsa. Sila keempat, sistem demokrasi melemah karena ketidakseimbangan kekuasaan. Sila kelima, ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang merumuskan pembangunan sosial. Perilaku ini jika dibiarkan akan menghambat tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan persatuan Indonesia. Untuk selanjutnya saya akan menganalisis penyebab utama munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap Pancasila. Banyak individu tidak memahami atau menghayati nilai-nilai Pancasila sehingga perilakunya tidak mencerminkan nilai tersebut. Dan yang kedua, pendidikan karakter yang lemah. Nah, itu pendidikan yang kurang menanamkan nilai moral dan etika berbasis Pancasila baik di sekolah maupun keluarga. Dan yang ketiga, egoisme dan kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini adanya sikap mementingkan diri sendiri atau kelompok tanpa memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang keempat, ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Biasanya ketidakadilan sosial dan ekonomi memicu perilaku menyimpang seperti diskriminasi, konflik, atau korupsi. Dan yang kelima, ada pengaruh budaya asing yang tidak tersaring. Yaitu budaya individualisme atau materialisme dari luar seringkali bertentangan dengan nilai kebersamaan dalam Pancasila. Dan yang keenam, kurangnya keteladanan dari pemimpin. Nah, pemimpin yang tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila menciptakan dampak buruk pada masyarakat. Yang ketujuh, ada minimnya penegakan hukum. Itu lemahnya hukum terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan nilai Pancasila membuat perilaku menyimpang terus berlanjut. Dan yang kedelapan, pengaruh media sosial. Nah, biasanya itu pengaruhnya itu informasi yang salah, ujaran kebencian atau hoaks di media sosial sering memicu perilaku yang tidak toleran dan bertentangan dengan Pancasila. Penyebab-penyebab ini dapat diatasi dengan memperkuat pendidikan karakter, penegakan hukum, dan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Nilai Pancasila harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mengatasi perilaku menyimpang. Bersama-sama kita dapat menjaga keutuhan dan kemuliaan nilai Pancasila. Mari bersama kita mewujudkan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.